Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Laroe Banifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroe Banifida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Laroe Banifida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Nah, jadi yang pertama itu tentang dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi yang pertama itu dibentuknya kabinet gotong royong yang di dalamnya itu terdapat politik masyumi, PNI, NU dan PKI. Kemudian yang kedua itu dibentuknya Dewan Nasional dan anggota wakil itu berguna dengan fungsional, dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1950 itu adanya Parlemen dan Senat RIS atau Republik Indonesia Serikat. Akhirnya mereka itu mengesahkan rancangan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yang akhirnya itu akan menjadi hasil panitia bersama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan MPRS atau MPRS dan DPAS. Yaitu yang pertama itu adalah kebijakan politik, terus yang kedua itu yang kedua itu adalah pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Kemudian yang ketiga itu adalah pembentukan kabinet kerja, dan yang keempat itu mengangkat Presiden Soekarno pokoknya itu seumur hidup. Nah, itu yang kelima itu ada pemasyarakatan Nasakom, dan ada juga pembatasan dari partai-partai. Nah, kemudian yang perkembangan politik yang kedua itu adalah penyimpangan politik. Jadi yang penyimpangan politik itu yang pertama ada aliansi atau nilai-nilai komunis. Itu terdapat nilai-nilai komunis. Terus yang kedua itu ada konfrontasi yang bersama dengan negara Malaysia. Terus ada politik mercusuar, dan yang terakhir itu adalah Indonesia keluar dari PBB. Kemudian ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Itu yang pertama ada pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua itu adalah devaluasi MU atau rupiah. Terus yang ketiga itu adalah deklarasi ekonomi, dan yang keempat itu adalah kondisi ekonomi pada masa akhir. Nah, akhirnya yang terakhir itu adalah perjuangan pembebasan dari Irian Barat. Jadi yang pada saat itu Indonesia bagian barat itu pada tahun 1954 itu mulai dibicarakan, dan ada juga pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 21 April tahun 1956. Kemudian Indonesia bagian barat itu Indonesia diwakilkan oleh PBB pada 2 tahun. Dan ada munculnya masalah baru yang merebutkan kembalinya Indonesia bagian barat. Dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1962 itu akhirnya sepakat untuk menyerahkan Indonesia bagian barat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.